warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ESDM pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ibu Widya Hestinitia selaku dosen pengampu mata kuliah ESDM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya Melinda, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, langsung saja kita akan membahas materi pada pagi hari ini. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, untuk mengetahui pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Apa sih etika bisnis itu? Jadi etika bisnis itu adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan suatu bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Etika bisa diartikan sebagai syarat yang harus dijalankan oleh perusahaan yang menjunjung tinggi nilai keadilan antar perusahaan. Nah, selanjutnya ada manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena yang pertama mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun eksternal. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi pekerja, dan yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan berniaga, dan yang terakhir, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Etika bisnis juga bermanfaat untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan dalam manajemen korporasi, yakni dengan cara yang pertama, menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik, yang kedua, memperkuat sistem pengawasan, dan yang terakhir, menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara terus-menerus. Halo, nama saya Mas Ria, NPM 1813031047. Di sini saya akan menjelaskan materi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 6. Yang nomor 1, tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan ini mempunyai tanggung jawab memproduksi dan menjual produk. Dalam hal ini, praktek tanggung jawab yang dilakukan yaitu meliputi yang pertama, tanggung jawab produksi, yang kedua, tanggung jawab penjualan, dan yang ketiga, cara perusahaan menjamin tanggung jawab sosial pada pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Hal ini mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak seperti rasa aman para karyawan, perlakuan layak oleh karyawan lain, perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan yang terakhir, kesempatan yang sama dalam bekerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham yang dapat dilakukan dengan cara yang nomor 1, manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemiliknya. Yang kedua, gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen. Selanjutnya yang keempat, ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Tanggung jawab sosial kepada kreditor yaitu mempunyai tujuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur. Dan yang kelima, ada tanggung jawab sosial lingkungan. Kualitas lingkungan adalah kebaikan publik di mana setiap orang menikmatinya tanpa peduli siapa yang membayar untuknya. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab sosial kepada komunitas.
Ada beberapa cara untuk meyakinkan tanggung jawab ini. Di antaranya yaitu yang A, sponsori acara masyarakat lokal di sekitar perusahaan. Yang kedua, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan yang ketiga, menyumbangkan dana untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada beberapa strategi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu strategi akomodatif dan strategi proaktif. Strategi akomodatif adalah strategi yang tanggung jawab sosialnya yang dijalankan perusahaan dikarenakan ada tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang kedua, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif perusahaan akan terbangun. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pemaparan materi dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.